Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Profesor Dr. Ida Farida CHMPD, selaku dosen pengampun, serta rekan-rekan yang saya hormati. Perkenalkan, saya Dini Soputriani dengan NIM 123-20882. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan ini saya dapat memaparkan proposal yang telah saya susun. Di mana presentasi ini tuh bertujuan untuk menjelaskan gambaran umum, latar belakang, serta arah penelitian yang saya ajukan, dengan harapan dapat memperoleh masukan dan arahan dari Ibu dosen pengampun demi penyempurnaan proposal ini. Di mana judul proposal yang saya susun yaitu penerapan model CPBL dalam meningkatkan kemampuan kerja ilmiah mahasiswa pada materi sifat koligatif larutan. Untuk latar belakangnya, yaitu pembelajaran kimia abad ke-21 menuntut mahasiswa tidak hanya memahami konsep, tetapi juga menguasai kemampuan kerja ilmiah. Pada materi sifat koligatif larutan, bersifat abstrak dan memerlukan pemahaman pada level makroskopik, submikroskopik, dan simbolik. Namun, mahasiswa umumnya mampu menyelesaikan perhitungan matematis, tetapi masih mengalami kesulitan dalam menjelaskan fenomena ilmiah secara konseptual. Pembelajaran berbasis problem-based learning telah membantu, tetapi masih memiliki keterbatasan dalam aspek kolaborasi dan struktur penyelidikan. Nah, oleh karena itu, penerapan model kolaboratif problem-based learning atau CPBL dipandang lebih relevan untuk meningkatkan kemampuan kerja ilmiah mahasiswa. Di mana ada rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana penerapan model CPBL dalam pembelajaran materi sifat koligatif larutan di tingkat perguruan tinggi. Yang kedua yaitu bagaimana peningkatan kemampuan kerja ilmiah mahasiswa setelah diterapkan model CPBL pada pembelajaran sifat koligatif larutan. Yang ketiga yaitu bagaimana respon mahasiswa terhadap proses pembelajaran menggunakan model CPBL pada materi sifat koligatif larutan. Nah, untuk tujuan penelitiannya di mana yaitu mendeskripsikan proses penerapan model kolaboratif problem-based learning atau CPBL dalam pembelajaran sifat koligatif larutan. Yang kedua yaitu menganalisis peningkatan kemampuan kerja ilmiah mahasiswa setelah mengikuti pembelajaran berbasis model CPBL pada materi sifat koligatif larutan. Yang ketiga yaitu menganalisis respon mahasiswa terhadap penerapan model CPBL dalam pembelajaran sifat koligatif larutan. Karena ada manfaat penelitian yang pertama itu secara teoritis. Nah, penelitian ini tuh diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pendidikan kimia, khususnya terkait efektivitas model CPBL dalam meningkatkan kemampuan kerja ilmiah mahasiswa. Kemudian kalau secara praktis, yaitu untuk mahasiswa meningkatkan kemampuan kerja ilmiah, literasi sains, pemahaman konsep, dan keterampilan kolaboratif. Untuk dosen atau pengajar yaitu menjadi alternatif pembelajaran kimia yang lebih bermakna, kontekstual, dan inovatif. Bagi institusi pendidikan menjadi acuan pengembangan kurikulum dan pembelajaran berbasis scientific inquiry. Nah, adapun kerangka pemikirannya yaitu yang pertama model CPBL. Nah, CPBL adalah model pembelajaran berbasis masalah yang menekankan kerja kelompok, penyelidikan ilmiah, dan argumentasi berbasis bukti untuk menyelesaikan masalah pembelajaran. Untuk selanjutnya yaitu kemampuan kerja ilmiah di mana merupakan keterampilan mahasiswa dalam menerapkan langkah metode ilmiah mulai dari perumusan masalah hingga mengkomunikasikan hasil secara ilmiah dan menjadikan indikator utama keberhasilan CPBL. Kemudian ada sifat koligatif larutan yaitu perubahan fisik larutan yang bergantung pada partikel zat terlarut meliputi penurunan tekanan uap, keterikan titik didih, terus penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Terus ada kerangka pemikiran di mana penerapan model CPBL pada materi sifat koligatif larutan melibatkan penyelidikan dan diskusi kolaboratif yang melatih proses kerja ilmiah mahasiswa sehingga meningkatkan pemahaman konsep dan kemampuan kerja ilmiah. Selanjutnya ada hasil-hasil penelitian yang relevan di mana berbagai penelitian menunjukkan bahwa kolaboratif problem-based learning atau CBBL itu berdampak positif terhadap kemampuan kerja ilmiah. Nah, pemecah masalah dan pemahaman konsep mahasiswa, di mana ada studi HSU et al. 2019, Korea dan Husamah 2018, serta Sari et al. 2020 membuktikan bahwa CPBL meningkatkan keterampilan inquiry,
berpikir ilmiah dan proses sains. Nah, temuan ini tuh diperkuat oleh berbagai studi internasional dan meta-analisis yang menyatakan bahwa CPBL itu efektif meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, motivasi belajar, serta relevan untuk pengembangan keterampilan abad ke-21 di berbagai disiplin ilmu. Nah, selanjutnya ada kajian teoritisnya, di mana CPBL itu tuh model pembelajaran berbasis masalah yang menekankan kerja kelompok, ilmiah, dan diskusi untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan tanggung jawab mahasiswa. Kemudian ada kelebihan dari CPBL, yaitu meningkatkan keaktifan, berpikir kritis, kolaborasi, pemahaman konsep, kemandirian belajar, serta kemampuan kerja ilmiah dan mahasiswa. Selanjutnya yaitu kemampuan kerja ilmiah, di mana keterampilan mahasiswa dalam menerapkan metode ilmiah mulai dari merumuskan masalah hingga mengkomunikasikan secara ilmiah. Adapun yaitu sifat kolegatif larutan, yaitu perubahan sifat fisik larutan yang bergantung pada jumlah partikel zat terlarut meliputi tekanan uap, tekanan titik didih, titik beku, dan tekanan osmotik. Adapun metode penelitiannya yaitu untuk desain penelitian. Nah, penelitian ini tuh menggunakan desain one group pretest protest dengan satu kelompok tanpa kontrol, di mana mahasiswa itu tuh diberi pretest dilanjutkan pembelajaran CPBL, kemudian post test untuk melihat peningkatan kemampuan kerja ilmiahnya. Untuk subjek penelitiannya, di mana mahasiswa pendidikan kimia UN Sunan Gunung Jati Bandung yang mengikuti mata kuliah kimia dasar, di mana satu kelas itu dipilih secara purposif sebagai kelompok eksperimen. Adapun prosedur penelitian di mana dilaksanakan melalui 3 tahap, yaitu tahap awal persiapan dan penyusunan perangkat, kemudian ada tahap pelaksanaan yaitu penerapan CPBL, dan tahap akhir yaitu pengumpulan dan analisis data. Kemudian kalau instrumen penelitian yaitu meliputi pretest, post-test, lembar observasi, kemampuan kerja ilmiah, dan rubrik penilaian yang telah divalidasi oleh ahli. Kemudian ada teknik pengumpulan datanya, yaitu data dikumpulkan melalui tes, observasi, dan dokumentasi selama proses pembelajaran CPBL. Kemudian ada teknik analisis datanya, di mana data ini tuh kuantitatif dianalisis menggunakan statistik, deskriptif, dan endgame. Sedangkan data kualitatif dianalisis secara deskriptif untuk melihat proses pembelajaran dan keterlibatan mahasiswa. Nah, adapun jadwal penelitiannya itu dilaksanakan dalam 4 bulan, di mana untuk bulan yang pertama yaitu studi pendahuluan dan kajian literatur, kemudian ada penyusunan rancangan penelitian, dan juga ada penyusunan perangkat pembelajaran, ada CPBL, LPS, LKM, skenario. Kemudian ada penyusunan instrumen di mana yaitu pretest, post-test, observasi, dan rubrik. Kemudian maju ke bulan yang kedua yaitu validasi ahli dan revisi perangkat instrumen. Kemudian ada juga perizinan penelitian dan penentuan subjek penelitian. Adapun persiapan pelaksanaan alat bahan, kelas, jadwal, dan ada juga pelaksanaan pretest dan kemampuan kerja ilmiah. Kemudian maju ke bulan kedua dan ketiga yaitu pelaksanaan pembelajaran CPBL pada tahap 1 dan 2 yaitu orientasi masalah dan diskusi. Kemudian ada juga yaitu pelaksanaan CPBL tahap 3 sampai 5 yaitu penyelidikan dan eksperimen. Dan terakhir yaitu analis, dan juga ada analisis data dan presentasi hasil CPBL. Kemudian ada pelaksanaan post-test kemampuan kerja ilmiah, dan juga ada pengolahan dan analisis data penelitian. Nah, untuk di bulan terakhir, di bulan 4, yaitu penyusunan laporan penelitian proposal akhir, sama revisi dan finalisasi laporan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.